Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Multazam dan Vina Widuri. Di sini saya akan membahas tentang strukturalisme konflik. Yang pertama, mempertahankan struktur melalui konflik. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Lewis and Coser. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis and Coser seringkali disebut atau diartikan teori fungsionalisme karena adanya penekanan fungsi konflik bagi sebuah sistem sosial atau masyarakat, yang dimana di dalam buku yang berjudul The Functionalities of Social Conflicts, Lewis Coser melalui memutuskan perhatiannya pada fungsi-fungsi dari konflik. Dari judul itu bisa dilihat bahwa uraian Lewis Coser terhadap konflik bersifat fungsional dan tertara. Misalnya, penekanan yang terlalu banyak terhadap peraturan. Dalam hal ini, Lewis sebenarnya sedang mengembangkan apa yang sudah dikatakan George Simmel sebelumnya tentang kekaguman dari konflik. Misalnya, Indonesia pada masa Soekarno menyerutakan politik untuk menguatkan integrasi di dalam negeri yang terancam karena banyak tempat pemberontakan. Adanya konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok-kelompok lain. Konflik ini merupakan interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan konflik selalu tidak baik untuk memecah belah dan merusak satu sama lain. Maka dari itu, konflik dapat berkontribusi banyak kepada pihak-pihak kelompok dan dapat juga lagi mempersatukan hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Berikut ini adalah meliputi beberapa hal yang berproposisi dari seorang Lewis Coser. Yang pertama, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar lebih bertambah besar. Yang kedua, integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batasan-batasan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, di dalam kelompok tersebut akan ada kemungkinan kekurangannya. Toleransi akan perpecahan atau pengotakan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas. Di sini saya akan membahas tentang ikatan kelompok dan pemeliharaan fungsi-fungsi konflik sosial. Menurut Lewis Coser, teori ini kerap sekali dikenal dengan teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik kepada masyarakat. Di sisi lain, Lewis Coser memfokuskan pada fungsi-fungsi konflik sosial dan menekankan urgensi konflik guna mempertahankan keutuhan sebuah kelompok, sehingga dapat memusatkan analisa mereka pada konflik sebagai penyebab perubahan sosial. Konflik antar kelompok satu dengan kelompok lain dapat membentuk sebuah solidaritas di dalam kelompok tersebut, dan solidaritas itu bisa mengantarkan mereka ke dalam hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik ke dalam dua jenis konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis itu merupakan konflik yang bermula dari kekecewaan terhadap sebuah tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan laba para partisipan. Dan di sini juga konflik realistis timbul karena sebuah bentuk kekecewaan pada objek yang dianggap mengecewakan. Nah, di sini dapat saya contohkan konflik realistis ini dapat dilihat pada persoalan para karyawan yang mengadakan pemogokan kerja untuk melawan seorang kapitalis yang membayar upah mereka dengan upah yang sangat rendah, di mana gaji mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka
tidak sesuai dengan hasil keringat mereka. Nah, sedangkan konflik non realistis itu merupakan konflik yang tidak berasal dari sebuah tujuan saingan yang antagonistis, tetapi dari sebuah kebutuhan untuk meredakan ketegangan, dan setidaknya dari salah satu pihak dapat saya contohkan berdasarkan pemahaman saya ini. Non realistis ini dapat saya contohkan pada masyarakat yang mempunyai dendam kepada orang tertentu dan ia ingin membalaskannya, tetapi dia itu nggak ingin membalaskannya lewat yang kasat mata. Nah, kemudian dia membalaskannya dengan ilmu gaib. Di sini kita sebutnya dengan ilmu santet. Nah, menurut Kossel dalam buku yang tulisnya, mungkin bagi seorang untuk terlibat dalam suatu konflik nyata tanpa adanya unsur. Nah, seperti contohnya gini, ada dua orang pengacara yang kebetulan dulunya itu sama-sama belajar di sekolah hukum. Mereka dulu adalah teman dekat dan sering juga belajar bersama. Namun suatu hari mereka bertemu sebagai pesaing atas nama klien mereka masing-masing dalam sebuah meja hijau. Selama persidangan, masing-masing pengacara itu mengambil bagian aktif dalam menjaga kepentingan masing-masing kliennya. Nah, tapi setelah itu siapa sangka mereka berdua ini, istilahnya kalau di sini itu ngopi bareng. Nah, pada saat ngopi bareng itu, mereka sama sekali tidak memperdebatkan apa yang ada dalam pengadilan. Mereka malah flashback ke masa-masa di mana mereka masih berjuang bareng, masih belajar bareng. Nah, mereka tidak mengingat adanya konflik dalam saat ada di pengadilan. Nah, setelah adanya konflik permasalahan, tentunya kita kan perlu sebuah benang merah untuk menyikapi adanya sebuah konflik. Nah, di sini benang merah tersebut dinamakan dengan kartu penyelamat atau safety valve. Safety valve ini merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk mempertahankan suatu kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Kartu penyelamat ini membiarkan masing-masing individu itu meluapkan emosinya, sehingga emosi mereka tuh saling tersalur, dan kemudian mereka saling menemukan hawa dinginnya masing-masing dengan cara sama-sama mendinginkan suasana dalam suatu kelompok yang terjadi dalam kekacauan tersebut. Nah, kartu penyelamat ini juga memiliki fungsi sebagai jalan keluar agar meredakan amarah maupun permusuhan antar kelompok, antar individu. Tanpa adanya kartu penyelamat ini, pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam. Nah, itu tadi gunanya dan urgensinya kartu penyelamat itu sebagai pendingin saat keadaan semakin melunjak dan semakin memanas. Isu fungsionalitas konflik. Isu fungsionalitas konflik ini sering atau memang dapat dikaitkan dengan seseorang konflik yang telah menyatakan bahwasannya yang terpenting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional ataupun tidak ialah dibilang isu yang merupakan subjek konflik tersebut. Dengan adanya kondisi ini dapat mempengaruhi kelompok-kelompok yang lain dari luar dan struktur kelompok tersebut. Lewis Konser telah menjelaskan bahwasannya konflik dengan kelompok luar akan dapat membantu kelangsungan atau sebuah pemantapan batasan struktural, dan sebaliknya itu juga dengan konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok itu sendiri, yang sebagaimana konflik ini menjadi sebuah acuan isu bagi suatu fungsionalitas yang ada. Nah, pembahasan kita yang terakhir ini adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Konflik ataupun perselisihan yang terjalin dalam masyarakat kerap kali dipahami sebagai sesuatu permasalahan yang sangat kompleks di lingkungan, di mana kedua belah pihak yang lagi bertikai ataupun lagi berselisih tidak sanggup menghasilkan sebuah perdamaian. Kossel berpendapat bahwa konflik memiliki fungsi positif dalam masyarakat, terkhusus di Indonesia sebagai negara pluralitas yang terdiri berbagai suku, agama, adat, budaya, dan tidak terlepas dari berbagai konflik karena menjadi masyarakat yang pluralisme, baik konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik yang terjadi banyak disebabkan oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, dan golongan.
Peristiwa konflik itu terjadi di beberapa daerah, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, dengan membawa korban, baik korban jiwa maupun harta. Di antara konflik yang pernah terjadi di Indonesia itu konflik antara Muhammadiyah dengan NU. Nah, Koser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar ini akan membantu pemantapan batas-batas struktural, dan sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi dalam kelompok. Maka dari situ, di sini kondisi yang mempengaruhi kelompok luar dengan adanya konflik ialah mampu memberikan pertukaran pikiran, di mana saat adanya konflik, kondisi emosional tiap individu itu kan berbeda-beda. Ada yang menanggapi dengan emosi, ada juga yang dengan tenang, ada juga yang acuh. Nah, akhirnya dengan berbagai perdebatan tersebut menghasilkan sebuah benang merah yang memberikan sebuah gambaran struktur kelompok yang dinamis. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwa konflik dapat menyatu dengan para anggota kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompok. Apakah konflik itu merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok? Tergantung atas asal mula ketegangan, isu konflik, kemudian cara bagaimana ketegangan itu ditangani, dan yang terpenting tipe struktur di mana konflik itu akan berkembang. Koser menunjukkan bahwa konflik kelompok luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural, dan sebaliknya seperti yang saya jelaskan tadi, konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi kelompok. Nah, selain itu, Koser juga menunjukkan bahwa konflik itu merupakan sarana bagi keseimbangan, kekuatan, dan lewat sarana yang demikian kelompok-kelompok dapat mempertahankan kepentingan mereka dengan mempertahankan kelangsungan masyarakat. Nah, dari hal tersebut maka muncullah sebuah teori dari Lewis Koser yang kerap dikenal dengan strukturalisme konflik 1.